close till I get up. Time is barely on our side. Soal SNBT tahun 2024 penalaran matematika. Gambar di bawah adalah peta jalan suatu kecamatan yang memuat desa A, B, C, dan D. Untuk mencapai suatu desa dari desa lainnya, setiap kendaraan harus menggunakan jalan seperti pada gambar. Diketahui bahwa jarak desa A dan B adalah 9 km, serta titik-titik berwarna merah tidak dapat dilalui. Diketahui terdapat pipa air lurus di bawah tanah yang menghubungkan desa A dan C. Panjang minimal pipa tersebut adalah titik-titik kilometer. Perhatikan baik-baik. Diketahui jarak desa A dan B adalah 9 km. Pada gambar, jarak desa A dan B adalah 3 satuan kotak. Artinya, setiap satu satuan kotak panjangnya 3 km. Berikutnya, karena pipa air lurus di bawah tanah yang menghubungkan desa A dan C, maka panjang minimal pipa tersebut jika pipa langsung dihubungkan dari A ke C. Untuk mencari panjang AC, maka saya buat segitiga siku-siku dengan sisi miringnya adalah AC. Karena satu satuan kotak mewakili 3 km, maka alas segitiga panjangnya 3 satuan atau 9 km, sedangkan tingginya adalah 2 satuan atau 6 km. Panjang AC dapat dicari dengan teorema Pythagoras, yaitu AC sama dengan akar 9 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2, sama dengan akar 81 ditambah 36, sama dengan akar 117, sama dengan akar 117 saya ubah menjadi 9 kali 13. Akar 9 adalah 3, sehingga hasilnya sama dengan 3 akar 13. Jawaban yang tepat adalah C. Soal berikutnya, data pada soal ini sama dengan soal sebelumnya. Tetapi yang ditanyakan, jarak terpendek yang dapat ditempuh suatu kendaraan dari desa B ke desa D adalah titik-titik kilometer. Pada soal sebelumnya, sudah saya jelaskan kalau satu satuan kotak pada peta mewakili 3 km. Perhatikan keterangan soal. Untuk mencapai suatu desa dari desa lainnya, setiap kendaraan harus menggunakan jalan seperti pada gambar. Serta titik-titik berwarna merah tidak dapat dilalui. Seharusnya dari keterangan pada soal ini dapat dijawab dengan memakai logika. Jarak terpendek yang dapat ditempuh suatu kendaraan dari desa B ke desa D, saya pastikan kelipatan 3 atau habis dibagi 3. Karena setiap satu satuan kotak mewakili 3 km. Jika dilihat dari pilihan jawaban, maka 6 kelipatan 3, 8 tidak kelipatan 3, 10 tidak kelipatan 3, 14 tidak kelipatan 3, dan 24 kelipatan 3. Dari gambar, terlihat jarak desa B ke desa D cukup jauh. Jadi saya pastikan pilihan jawaban A, yaitu 6 km, tidak mungkin. Artinya jawaban yang tepat adalah E. Tetapi saya akan tetap membahas soal ini dengan cara yang benar sehingga bisa dipahami. Karena titik yang berwarna merah tidak dapat dilalui, maka kemungkinan rute pertama dari desa B ke desa D adalah sebagai berikut. Jika dihitung, maka di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 satuan kotak. Rute berikutnya yang mungkin adalah sebagai berikut. Jika dihitung, maka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satuan kotak. Artinya, baik rute yang berwarna biru atau yang berwarna hijau, panjangnya sama saja, yaitu 8 satuan kotak. Jadi, dapat saya simpulkan, jarak terpendek dari desa B ke desa D adalah 8 kali 3 km, sama dengan 24 km. Jawaban yang tepat adalah E. Soal berikutnya, data pada soal ini sama dengan dua soal sebelumnya. Tetapi pada soal ini yang ditanyakan adalah suatu kendaraan berangkat dari desa A pada pukul 7.00 menuju desa D dengan melalui desa C. Jika diketahui kendaraan tiba di desa D pada pukul 8.30, kecepatan rata-rata minimal kendaraan tersebut adalah titik-titik kilometer per jam. Pada dua soal sebelumnya, sudah saya jelaskan kalau satu satuan kotak pada peta mewakili 3 km. Ingat, untuk mencapai suatu desa dari desa lainnya, setiap kendaraan harus menggunakan jalan seperti pada gambar. Serta titik-titik berwarna merah tidak dapat dilalui. Supaya kecepatan rata-ratanya minimal, maka harus dipilih jarak dari desa A menuju desa D dengan melalui desa C yang paling pendek. Karena titik-titik berwarna merah tidak dapat dilalui, maka saya pastikan rute terpendek adalah sebagai berikut. Jika dihitung, maka ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 satuan kotak. Artinya, jaraknya sama dengan 11 kali 3 km, sama dengan 33 km. Kendaraan berangkat pukul 7.00 dan sampai pukul 8.30. Artinya, lama perjalanan atau waktunya sama dengan 1,5 jam. Ingat rumus kecepatan, yaitu sama dengan jarak dibagi waktu. Jika datanya dimasukkan, maka diperoleh hasil sama dengan 33 dibagi 1,5 sama dengan 22 km per jam. Jawaban yang tepat adalah D.